Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Etika AI. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penerapan kecerdasan artifisial dalam sistem pariwisata. Di sini kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Muhammad Nabil Salim. Lalu ada rekan saya, Noval Tavan. Lalu ada Bimo Anggarekso. Dan yang terakhir ada Ikhwanul Muhammad Siregar. Boleh di next? Nah, di sini tuh, kita, eee, latar belakangnya tuh yang pertama ada pariwisata itu merupakan sektor strategis dalam pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia. Lalu tantangan utamanya tuh yaitu rendahnya partisipasi masyarakat lokal dan kurangnya promosi digital. Dan desa wisata itu berpotensi besar jika dikelola oleh masyarakat dan didukung strategi pemasaran digital. Dan perlunya pendekatan terintegrasi antara pemberdayaan masyarakat dan digitalisasi promosi. Boleh di next? Nah, di sini tuh ada kesenjangan literatur. Di sini tuh yang pertama banyaknya studi hanya fokus pada aspek fisik pembangunan pariwisata, bukan aspek sosial dan digital. Lalu pendekatan top down masih dominan dalam pengelolaan destinasi wisata dan minimnya integrasi antara strategi pemberdayaan komunitas lokal dengan pemasaran digital berbasis media sosial. Dan yang terakhir ada kurangnya kajian yang membahas sinergi dua pendekatan ini dalam konteks desa wisata. Selanjutnya boleh dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di selanjutnya ada tujuan dan pernyataan riset dari poin tersebut. Yang pertama ada tujuan yaitu mengkaji integrasi antara pemberdayaan masyarakat dan strategi digital marketing dalam pengembangan desa wisata. Dan didukung oleh pernyataan risetnya yaitu bagaimana peran masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisata yang berkelanjutan. Yang kedua, bagaimana sosial media digunakan secara efektif untuk promosi destinasi wisata. Yang terakhir, apa manfaat dari tantangan dari mengintegrasikan dua pendekatan ini. Selanjutnya ada metode kajian. Pendekatannya itu deskriptif kualitatif melalui studi literatur yang didukung oleh sumber utama dari artikel Ehrman di tahun 2022, yakni pemberdayaan masyarakat desa wisata. Lalu artikel Widya Stuti dan Astuti di tahun 2023, yakni tentang strategi digital marketing wisata. Dan yang terakhir adalah analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi potensi integrasi kedua pendekatan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, kita sekarang akan masuk ke dalam hasil studi dari kedua artikel yang kita baca. Yang pertama ada dari Ehrman, yaitu tahun 2022, menyatakan bahwa masyarakat perlu dilibatkan dalam semua aspek pengelolaan desa wisata dan juga kelembagaan lokal dan pelatihan menjadi kunci suksesnya suatu pariwisata. Dari artikel kedua, yaitu Widya Stuti dan Astuti tahun 2023, menyatakan bahwa media sosial seperti Instagram dan TikTok sangat efektif dalam promosi wisata. Konten visual yang interaktif juga membantu untuk menarik wisatawan muda. Boleh selanjutnya. Dari penilaian kualitas studi yang kita dapatkan, dari artikel yang pertama yaitu artikel Ehrman tahun 2022, mengatakan bahwa studi mendalam berbasis studi kasus lapangan. Dan yang kedua, pendekatan partisipatif kuat namun kurang membahas aspek digital. Sedangkan dari artikel kedua yaitu artikel Widya Stuti dan Astuti tahun 2023, yang pertama ada relevan dengan perkembangan teknologi saat ini. Namun yang kedua, fokus kuat pada efektivitas media sosial tetapi belum mengaitkan dengan aspek lokalitas. Mungkin itu salah satu atau beberapa penilaian dari aspek yang sudah kita dapatkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu selanjutnya ada diskusi. Yang pertama, pemberdayaan masyarakat menciptakan kemandirian dan keberlanjutan jangka panjang. Selanjutnya, pemasaran digital memperluas jangkauan promosi dengan biaya rendah dan dampak yang tinggi. Ketiga, integrasi keduanya mendorong desa wisata tumbuh inklusif dan modern. Yang keempat, tantangan utamanya adalah keterbatasan akses teknologi dan kapasitas digital masyarakat lokal. Boleh slide. Dan terakhir, kesimpulan,
Sinergi antara partisipasi masyarakat dan media sosial penting dalam pengembangan desa wisata. Perlu perhatian digital bagi masyarakat untuk membuat konten promosi sendiri. Pemerintah dan DMO harus mendukung infrastruktur digital dan kolaborasi multi pihak. Dan terakhir, model ini mendukung pariwisata berbasis budaya yang kompetitif di era digital. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.